kami dapatkan dengan pengukuran yang dilakukan setiap 5 detik untuk memperoleh sebanyak 120 data, yaitu dengan hasil 22,11 dBA atau desibel ampere. Berdasarkan hasil pengukuran kebisingan yang dilakukan di 3 titik, nilai tersebut berada jauh di bawah ambang batas kebisingan yang ditetapkan untuk kawasan industri maupun lingkungan kerja. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51 Tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja, standar kebisingan untuk waktu kerja terus-menerus selama 8 jam per hari adalah 85 desibel ampere. Sementara itu, mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan, kawasan industri diperkenankan memiliki tingkat kebisingan hingga 70 desibel ampere. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran PM25 dan PM10 yang telah kami lakukan di PTX, yaitu dihasilkan sebagai berikut. Hasil pengukuran menunjukkan PM25 mendapat nilai berkisaran antara 4 sampai 5 mikrogram per meter kubik, dan untuk PM10 antara 4 sampai 6 mikrogram per meter kubik dengan waktu pengukuran masing-masing 30 detik. Apabila dibandingkan dengan baku mutu udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, nilai tersebut masih jauh di bawah ambang batas yang dipersyaratkan, yaitu 55 mikrogram per meter kubik untuk PM25 dan 75 mikrogram per meter kubik untuk PM10 dengan rata-rata waktu 24 jam. Baik, selanjutnya hasil pengukuran pencahayaan. Pengukuran intensitas cahaya merupakan salah satu parameter penting dalam sanitasi industri, mengingat pencahayaan yang memadai berkontribusi terhadap kenyamanan kerja, produktivitas, serta pencegahan kelelahan mata. Namun, dalam pelaksanaan terjadi kesalahan prosedur dalam penggunaan alat pengukur luxmeter sehingga data yang diperoleh tidak dapat dianalisis secara kuantitatif. Kesalahan tersebut mengakibatkan terbacanya nilai minus pada luxmeter saat pengukuran dilakukan oleh tim kami. Meskipun data tidak diperoleh, secara kualitatif dapat diamati bahwa area PTX merupakan lokasi terbuka dengan pencahayaan alami yang cukup pada siang hari. Pengukuran yang dilakukan sekitar pukul 09.43 sampai 10.35 WITA berada dalam rentang waktu dengan intensitas cahaya matahari tinggi. Namun demikian, pencahayaan buatan tetap diperlukan untuk area tertentu seperti di bawah naungan kontainer atau pada kegiatan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Kepada hasil kuesioner Nordic Body Map di perusahaan PTX dengan nama Irfan, umur 43 tahun dan pengalaman kerja 8 tahun, diperoleh total skor 40 dengan tingkat risiko rendah. Yang kedua, nama Fajar Aswan, umur 26 tahun dengan pengalaman kerja 2 tahun, total skor 40 dengan tingkat risiko rendah. Dan yang ketiga, bekerja atas nama Syahrul dengan umur 45 tahun, pengalaman kerja 2 tahun, didapatkan hasil dengan total skor 43 dengan tingkat risiko rendah. Kemudian pekerja keempat dengan nama Faisal, umur 33 tahun, pengalaman kerja 4 tahun, didapatkan hasil total skor 39 dengan tingkat risiko rendah. Selanjutnya pekerja yang kelima dengan nama Arham, umur 41 tahun, pengalaman kerja 6 tahun, didapatkan hasil dengan total skor 45 dengan tingkat risiko rendah. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, seluruh responden menunjukkan total skor yang berada dalam kategori risiko rendah. Irfan memperoleh total skor 40, Fajar Aswar 40, Syahrul 43, Faisal 39, dan Arham 45. Mengacu pada kategori tingkat risiko keluhan muskuloskeletal, menurut Corlett dan Manenika tahun 1980, skor di bawah 50 mengindikasikan bahwa responden berada pada level risiko rendah, yang berarti keluhan yang dirasakan masih bersifat ringan dan belum mengganggu aktivitas kerja secara signifikan. Meskipun demikian, pola distribusi keluhan menunjukkan adanya variasi antar individu yang perlu dicermati.
Distribusi keluhan pada kelima responden cenderung menyebar di berbagai segmen tubuh, namun tidak menunjukkan pola dominasi pada area tertentu. Keluhan agak sakit dilaporkan hampir merata pada leher, bahu, punggung, pinggang, lengan, hingga tungkai bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas kerja di area tersebut melibatkan hampir seluruh anggota tubuh, baik dalam gerakan dinamis maupun postur statis. Pekerjaan bongkar muat kontainer misalnya memerlukan aktivitas mengangkat, membungkuk, menjangkau, serta berdiri dalam waktu lama yang berpotensi menimbulkan kelelahan otot. Menurut Tarwaka dan kawan-kawan, pada tahun 2004, keluhan muskuloskeletal umumnya muncul akibat ketidaksesuaian antara tuntutan tugas dengan kapasitas fisik pekerja, terutama jika dilakukan secara repetitif tanpa waktu istirahat yang cukup. Penerapan prinsip ergonomi di tempat kerja seperti penyesuaian tinggi meja kerja, penyediaan alat bantu angkat, rotasi tugas, serta pengaturan waktu istirahat yang memadai dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan prevalensi keluhan muskuloskeletal. Grandjean 1988 menekankan bahwa pendekatan ergonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga kesehatan dan kenyamanan pekerja dalam jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun temuan saat ini menunjukkan risiko rendah, upaya preventif tetap diperlukan. Oleh karena itu, meskipun temuan saat ini menunjukkan risiko rendah, upaya preventif tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil observasi di PTX, yaitu berdasarkan hasil observasi dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi lingkungan di area PTX relatif memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan untuk parameter kebisingan dan partikulat. Tingkat kebisingan yang diperoleh dari analisis 120 data dengan interval waktu 5 detik menunjukkan nilai sebesar 22,11 desibel ampere yang berada jauh di bawah ambang batas baik untuk kawasan industri maupun tempat kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51 Tahun 1999 maupun Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996. Demikian pula dengan konsentrasi PM 2,5 dan PM 10 yang berkisar antara 4 sampai 6 mikrogram per meter kubik masih sangat rendah dibandingkan baku mutu udara ambien berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Namun demikian, pengukuran pencahayaan tidak dapat menghasilkan data yang valid akibat kesalahan prosedur dalam menggunakan luxmeter yang ditandai dengan munculnya nilai luminous pada alat ukur. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa penguasaan prosedur operasional standar dan pemahaman teknis terhadap instrumen pengukuran merupakan persyaratan mutlak dalam memperoleh data yang akurat. Perlu disadari pula bahwa hasil pengukuran yang diperoleh hanya menggambarkan kondisi sesaat, sehingga belum dapat merepresentasikan paparan harian pekerja secara utuh tanpa didukung pengukuran berkelanjutan dengan durasi yang lebih panjang. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan observasi sanitasi industri menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan untuk memperoleh gambaran lingkungan kerja yang lebih komprehensif di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis kuesioner Norwich Body Map terhadap 5 pekerja di area PTX, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden berada dalam kategori risiko rendah keluhan muskuloskeletal dengan total skor berkisar antara 39 hingga 45. Meskipun demikian, 2 responden dengan usia lebih tua melaporkan keluhan pada tingkat sakit di beberapa titik tubuh. Keluhan agak sakit dilaporkan secara merata di berbagai segmen tubuh, mencerminkan bahwa aktivitas kerja di area tersebut melibatkan hampir seluruh anggota tubuh. Temuan ini
mengindikasikan bahwa meskipun risiko saat ini rendah, potensi peningkatan keluhan di masa mendatang tanpa ada jika faktor risiko ergonomi tidak dikendalikan secara memadai.